Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mencoba berpikir bagaimana tentang Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang kecil sekali, mikroba misalnya, atau sesuatu yang paling besar, gajah atau hewan yang lebih besar daripada gajah, tentu ada manfaatnya. Dan apabila kita berpikir lebih lanjut, kenapa hewan yang seharusnya menjadi bakteri atau menjadi virus atau menjadi hewan yang katakanlah dalam kehidupan kontribusinya belum kita rasakan kegunaannya, tetapi kenapa Allah menciptakannya? Ini perlu kita telaah lebih lanjut, bahwa Allah itu sangat maha kuasa dan sangat maha bijaksana, sehingga untuk menciptakan lalat saja yang konon lalat itu penyebar penyakit, manusia tidak bisa menduplikasinya. Manusia tidak mampu untuk menciptakan tandingannya. Bahkan dalam ranah yang lebih besar, tentu kemampuan manusia juga sangat terbatas. Mungkin hewan-hewan itu ada manfaatnya, tapi karena ranah pengetahuan kita belum mencukupi syarat untuk memahami itu, sehingga kita belum bisa memahami akan hal tersebut. Raja Namrud misalnya, Raja Namrud itu raja di raja, tetapi Allah hanya mengutus satu nyamuk yang patah sayapnya untuk masuk dalam telinganya, dan sampai dengan Raja Namrud itu terbunuh, mati. Dan yang membunuh itu tidak selevel Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, tapi hanya dengan nyamuk saja, maka mereka yang zalim kepada Allah bisa diselesaikan. Terakhir-terakhir ini misalnya ada penyebab nyamuk malaria misalnya, itu juga bisa membunuh manusia. Hanya nyamuk saja, katakanlah orang dalam posisi suka terhadap sesuatu yang bersih, ternyata nyamuk penyebab malaria ini juga senang situasi yang bersih. Sehingga tentu ketika Allah memberikan sesuatu, maka manusia atau makhluk tidak akan mungkin bisa mencegahnya, termasuk maut atau ajal. Manusia tidak akan bisa menunda meskipun hanya sesaat. Tentu saja kita harus berperhitungan bahwa moralitas dan agama itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Beragama atau tidak beragama tentu itu adalah pilihan, tetapi tentu akan beruntung orang yang memilih beragama, karena mereka bisa membatasi diri, mereka bisa mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku-perilaku yang akan dilakukannya, sehingga tidak mudah orang untuk melanggar hukum, tidak akan mudah orang untuk musyrik, atau tidak akan mudah orang untuk melaksanakan sesuatu di luar batas kemampuannya. Mengapa minum-minuman keras diharamkan? Karena minum-minuman keras itu merusak, baik merusak fisik ataupun merusak jiwa. Semoga dengan berbekal sedikit ilmu pengetahuan yang kita miliki, berbekal iman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, serta iman kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW serta Rasul-Rasul sebelumnya, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang pada saat muda rajin beribadah, tetapi karena takdir yang kurang menguntungkan bagi mereka, sehingga di akhir hayatnya tidak sempat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir-akhir hayatnya dihinggapi dengan kemaksiatan, dilingkupi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak percaya kepada Allah, maka hasilnya adalah su'il khatimah, kehidupan di akhir yang tidak menguntungkan, dan kecelakaanlah yang akan dia dapat. Tetapi juga tidak sedikit di antara kita yang pada masa mudanya berbekal muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi mereka tidak pernah beribadah sama sekali, tapi di akhir hayatnya dia bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jadilah dia muslim yang baik, yang mendapatkan husnul khotimah atau akhir dengan cara-cara yang baik. Tidak ada yang akan bisa mengerti kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa hari ini, bisa esok hari, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau berapa tahun lagi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya.
Yang mengerti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan kita untuk selalu bersiap diri, penuhi hidup kita dengan cahaya ibadah, sering membaca Al-Quran, sering mengamalkan kebaikan, dan berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik pada keluarga, dan berbuat baik pada orang-orang meskipun orang itu tidak kita kenal. Tapi dengan catatan kita juga harus berpikir positif dan berpikir kritis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.